Risalah itu bentuk komunikasi antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada presentasi atau tidak ada target untuk bahwa supaya mereka iman semua itu enggak. Jadi gambarannya risalah dan suara Allah didengar, bahwa aturannya Allah harus didengar. In alaika illal balas, bahwa aturan Allah itu harus apa? Didengar. Mulanya kesunatannya para ulama, para pakar, para intelektual harus ngomong terus. Kebenaran meskipun tidak dilakukan itu harus diomongkan terus. Sekali kebenaran didiamkan, entah itu atas nama liberalisasi atau demokrasi, maka Allah akan mencabut barokatul ardh, dan pasti akan terjadi prahara besar, pasti terjadi kiamat. Dan ini na'udzubillah misalnya apa? Kebenaran itu harus diomongkan terus. Kita harus ngomong terus. Saya itu pernah debat kusir sama seorang profesor, pernah debat kusir sama seorang kiai yang tawadu. Saya bilang gini, seorang ulama itu dono unsur premane, kudu ngomong terus kebenaran. Wes ora ono wong ngandel lah, pokoke ngomong terus. Ora perlu ono wong ngandel, wes keliru lah pokoke ngomong. Begini, saya punya hadis sahih dari riwayatnya Imam Ahmad. Inna Allaha ta'ala la yanzi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizolim angkaz zolim. Allah tidak akan mencabut barokatul ardi sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zalim antaz zalim. Sekarang begini misalnya, contoh paling mudah yang kita mendapat berkah. Contoh paling mudah kita mendapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya atas nama etika Jawa, etika Jawa. Kita nanti tonggo lonte, itu sawangane secara etika wis urusane dhewe-dhewe. Ora usah mbok omongno iku lonte, sundel, sembah. Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonte. Itu kelontean dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundel, untuk orang BTS itu lonte atau sundel. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundel. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral, karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka kita kasih ruang taubat, juga kita kasih hak-hak sebagai martabat, sebagai manusia. Tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lonte, sundel atau apa. Di rumah tenan. Sehingga apa? Dengan posisi masyarakat yang merendahkan derajat atau yang berprofesi lonte, orang inginnya itu dagang secara baik-baik, orang inginnya jadi PNS secara baik-baik, orang inginnya dapat uang lewat ternak secara baik-baik, karena mereka tidak mau resiko ngambil profesi cari uang yang resiko dihujat masyarakat. Baik. Bayangkan nanti mungkin di era anak cucu kita, orang yang lonte, yang sundel dibahasakan itu hak asasi, sehingga orang mungkin generasi anak cucu kita sudah tidak ada istilah lonte sundel. Setiap perilaku sosial dianggap hak asasi, dan itu awal dari tidak ada agama. Jadi awal dari tidak ada agama, karena kemudian sing ternak ya hak asasi, sing lonte dianggap hak. Itu bahaya sekali bagi keberlangsungan agama dan moral, dan negara juga nanti repot. Artinya apa? Sebetulnya sifat-sifat anarkis masyarakat, anarkis dengan tanda kutip anarkis terutama dalam perkataan, maling darani maling, lonte darani lonte, itu menolong agama. Karena dengan stigma, dengan pelakuan masyarakat yang jelek, perilaku ini tuh dianggap jijik. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan. Artinya bisa jalan ya tentu. Karena si A yang lonte itu dihujat masyarakat, yang lain-lain nggak pernah ingin cita-cita jadi lonte. Sehingga masyarakat akan, bahkan mungkin anaknya lonte sendiri, karena tahu nasib ibunya dihujat, juga bercita-cita tidak jadi lonte. Coba kalau tidak mendapat hukuman dari masyarakat, ibuku begitu juga tidak ada apa-apa. Paham ya? Makanya lonte dan apa akan subur di masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini. Misalnya di kota-kota besar atau di kawasan lonte. Karena sama lonte saling tidak mengatakan tabu. Makanya aman. Dari itu pulau terkenang hadis riwayat Ahmad. Allah tidak mencabut barakatul ardi, sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan antas. Itu bahaya sekali kalau kita sudah tidak peduli terhadap.
Nah, risalahnya Allah kepada Nabi Muhammad itu sing penting bahwa benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Tidak harus betul, tidak harus apa? Betul. Makanya kalau setuju wonten riwayat hadis dan ini sahih, idza zaharatil fitan wal bid'ah falyudhiril alim ilmahu. Ketika ada fitnah, ada bid'ah, orang alim sementing ngetokno ngalimi, orang malah tawaduk muni kula mboten derek-derek. Falyudhiril alim ilmahu. Orang alim harus menunjukkan kealimannya. Sing alim kudu ngaku ngalim. Paham? Aja sing alim ngaku bodoh. Bahaya. Tawaduk sing bahaya. Falyudhiril alim ilmu. Sing alim kudu ngaku ngalim. Kalau tidak, wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi itu akan dekat laknat. Karena kalau kebenaran tidak diomongkan, maka nilai masyarakat pasti kacau. Pasti apa? Kacau. Misalnya begini, ini contoh dan peringatan sekaligus. Contoh dan peringatan. Wong-wong sing derek toreko, sing derek ngaji kula teng mriki, kudu tunjukno bahwa kita lebih bahagia. Haram ke melok toreko nek cek kesak-kesik, cek mesumbat-sambat ra di dhuwit. Itu dosa gedhe. Elek-elek toreko. Kowe sing ngaji ning kene kok ora iso seneng ya haram. Elek-eleki wong ngaji. Kula dadi kiai mergo ora entuk gaji tetap kok susah, kok haram. Elek-eleki kiai. Kenapa saya mengatakan demikian? Begini masalahnya. Orang di kafe cari hiburan itu biar seneng. Orang main gitar di jalan-jalan biar asik. Kebenaran akan kalah saat pelaku kebenaran tidak pernah asik. Sementara pelaku kebatilan enjoy-enjoy saja. Akan menjadi trauma sosial ini. Nanti orang-orang seneng kebatilan, loh aku di kafe enjoy, gue melak toreko untuk apa? Harusnya kamu bisa jawab, aku yang untuk asik. Basiku baik gue, basik kebing. Sebab itu orang-orang toreko, orang-orang soleh itu dididik ala bizikrillah ya tatmainnul qulub. Kalau hati mereka bisa tenang pakai gitar, pakai hiburan, kenapa hati kita tidak tenang saat ingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka susah itu bagian dari keharaman, termasuk sesuatu yang dina'udzubillahi kanjeng Nabi, setingkat kekafiran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Termasuk susah juga haram. Nabi yu inna aktsara ma bihi ma yasta'idu bihi Rasulullah Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali wal husni. Jadi susah termasuk tersangka sesuatu sing ista'adza minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta dilindungi dari rasa takut, malas dan rasa gelisah. Susah kriminal. Piye wae santri mari gak menarik di mata masyarakat. Kiai juga profesi yang tidak menarik cara masyarakat. Maksudnya pelaku ini kita gak enjoy. Kukur gak jelas. Angger ketemu tamu PNS enak ngono jenengan gajine tetap. Kula mboten jelas. Kula mangani wak pitik beda ana manakiban kan siapa yang ingin berprofesi yang nasib percontohannya kayak itu kan. Lho kula niku termasuk kiai sing ora tau susah. Niku akeh sing gawak. Gus jenengan dadi kiai kowe tau menang. Santen. Kula malah walian banyak guru-guru yang soal saya padahal PNS. Gus kula pengen ayem kok jenengan. Padahal mereka digaji tetap lho PNS. Iku sowan kula kepengin ayem kaya kula. Saiki walian kiai pengen ayem kaya napa? PNS. Jenengan Pak PNS gaji tetap. Nah kula niku mboten tetap ngenteni wong mati. Kalau udah cerita, bapak ini mudin itu kang rumah mati, anaknya mondok teko, angger teko tak mondok agak tidur, itu ngambil jalur dua, orang mati. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wong di rezeki ngenteni wong. Mana di wapi tak ngenteni wong mana ki? Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wis ngono secara fisik ya lunak-lunak kukar-kukur. Nah ana pegawai negeri jenengan ngoten enak apa untuk gaji tetap. Kula dadi kiai gajine gak tetap. Saya itu tidak pernah. Itu menurut saya itu haram besar, dosa. Belum sering didolani guru SD, guru SMP, PNS. Rasa itu udah ayam apa? Jadi ayam, saya gampang jadi kiai. Tapi kiai penghasilannya kan gak tetap. Jadi sopo, nggak tetap penghasilan harus ini pengiran tetap. Malah goblok tau.
Rezekimu ngenteni tiap bulan. Rezekiku gak tetep terus saking sering gak tiap bulan. Kadang rezeki tiap dino. Berarti apa nak sering di duit? Malah goblok meneh, darah rezeki mesti duit malah goblok meneh. Rezeki ora mesti duit, sehat ya rezeki, seneng ya rezeki. Tapi malah jadi bodoh meneh, darah rezeki mesti nopo? Duit. Itu penyempitan ilmiah. Anak wong intelek ciri utamane ora goblok kamu. Termasuk goblok darah rezeki mesti nopo? Duit. Berarti enak gak jadi enak banget. Jadi jelas. Termasuk susah itu ista'adha minhu Rasulullah. Inni a'udzubika minal jubni wal kasal wal hazan. Susah. Termasuk masalah utama umat Islam sekarang. Kenapa tidak bisa kompetisi? Karena mental susahnya itu menghantui. Bagaimana orang bisa kompetisi? Aman-aman susah tukar-tukur. Tidak bisa. Orang bisa kompetisi itu kalau fresh, kalau dalam keadaan sigap, berlapang dada. Nabi bisa hebat, itu termasuk rumus sito. Alam nasroh lakanowo sadro, karena berhati lapang. Sementara problemnya wong soleh di Indonesia, agar wong soleh itu identik dengan gelunak-gelunuk, tukar-tukur, sumpek. Dan itu dirasa tidak dosa. Berkonyong-konyong dosa, mau zina, mateni wong dan sebenarnya itu bagian dari dosa. Salah. Saya punya banyak ayat tentang ini. Misalnya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma. Wong Islam kudu yakin nek wis dikai fadhole Allah rahmati Allah kudu seneng. Wong nek wis iso seneng luwih hebat timbang liyane. Tapi kita seneng masalah, mergo dibunuh oleh tomak kita. Saya seneng dadi kiai, nak santri ini akeh undangane akeh. Seneng kok repot. Ngenteni santri akeh yo nak ora. Ngenteni undangan akeh yo nak ora. Nak cara hikam mulai ngajari gampang. In aratta antas ta'izza bi izin la yafna ya fala tasta'izza bi izin sing yafna. Kalau kamu ingin punya harkat yang tinggi dengan derajat yang tidak pernah lapuk, tidak pernah hilang, maka kamu jangan merasa terhormat oleh sesuatu yang mudah hilang. Misalnya kados kula wonten kiai, nganti saiki nggih pengaruh. Tapi kula mboten bodoh, kula ora ngarah seneng perkara sing ngaji akeh, seneng mbek sampean-sampean ora jelas-jelas mboten ngarah. Karena ini sesuatu yang bisa hilang. Bisa napa? Saya ngaji di sini seneng karena saya melaksanakan perintah Allah. Perintahnya Allah pada ulama disuruh ngajar. Saya ngajar berarti sedang dalam posisi perintah Allah. Dan saya pasti senang karena dalam bingkai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik. Dan itu senang yang abadi. Sehingga yang ngaji 10 ya saya enjoy, yang ngaji 5 ya enjoy, 2 ya enjoy. Karena sama-sama dalam bingkai perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesenangan saya akan abadi. Jika kamu ingin luhur dengan sesuatu yang tidak hilang, maka jangan luhur dengan sesuatu yang bisa hilang. Misalnya bergantung senangnya manusia, bergantung rezeki, bergantung uang, itu sesuatu yang mudah apa? Iya. Kalau nanti lebih, misalnya jenengan terus jatuh, orang yang seneng jenengan, orang yang hormat jenengan. Jatuh kuning, dia atau jatuh paling banter wong rasa seneng. Gampang toh. Naik jadi murid, yo nggak ngibadahnya mulan, nak jadi murid ibadahnya sabar gampang. Allah ora kurangan stok cara ibadah. Kena di duit nggak malam yo infak, nak di duit nggak malam sabar gampang. Artinya saat kita mulang yo fi amrillah dalam perintah Allah, saat kita karena ada alim juga ada punya pengaruh sabar yo dalam perintah Allah. Ojo sampai kowe kriminal terus. Pas mulang santrine akeh niat riya, pas radi santri drengki, itu sempurna elek. Mau pas mulang ora bener niat riya, pas dhewean jebule drengki, elek-elek wong. Nah, kalau orang sudah punya mental demikian, itu benar-benar ma'anzalna alaikal Qur'an apa litasqa, bahwa resep Al-Qur'an Al-Karim itu tidak resep yang membahayakan, tidak resep yang membawa cilaka. Saya itu pernah di seminar ditanya, Pak, bagaimana Anda bilang kalau konsep Quran tidak membawa celaka, sementara di antara konsep Quran itu jihad. Jihad itu perang itu membawa kematian. Kalau dalam bahasa militer, orang itu kalau tidak perang itu sama dengan membunuh satu keluarga. Tapi kalau perang yang mati itu hanya satu.
Begini misalnya, ketika Nabi di Madinah punya kekuatan, taruh saja yang pernah nyata itu 300 orang. Wong kafir gitu ngatus wong misalnya dalam perang Uhud nopo Khandaq misalnya. Umpama Nabi ditantang Abu Jahal CS kok gak wani. Itu artinya apa? Nabi mateni wong sak Madinah. Karena kampungnya pasti di bumi hangus kan, yang dibunuh itu perempuan, laki-laki dan anak. Tapi Nabi ketika maju perang paling sing mati mau 70 selawi, kowe ora mesti. Mboten apa? Mesti. Jadi konsep perang adalah konsep penyelamatan. Justru dengan perang itu yang selamat lebih banyak. Wong pinter oleh mikir dangkal. Saat pengusiran Belanda, pengusiran Jepang dari bumi pertiwi Indonesia, sing mati hanya para pahlawan. Mumpung pas itu pahlawan kita tidak perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda, jadi budak sampai saiki. Barokah perang, sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ila tahlukah bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan bitarkil jihad. Menurut survei di Bantul Jogja di kota-kota Indonesia, togel itu semalam itu kisaran uangnya 2 miliar. Sementara bisnis tasbih 10 tahun orang ngarah ngasih lebih 10 miliar. Artinya apa? Kalau sudah ada tidak moral agama, global ini ya. Artinya apa? Kalau sudah tidak ada moral agama, maka pakar-pakar ekonomi akan melirik prospeknya perdagangan wanita, dugem dan prostitusi karena jelas-jelas menghasilkan uang. Tapi karena masih ada moral, tentu ini tidak bisa dilirik karena masih dianggap kriminal. Ngerti? Uang sepakat ya, bisnis tasbih kodok mesti prospek. Uang ya sepakat. Misalnya minyak itu kesunatan Rasulullah, saya bisnis minyak, beri atau prospek nopo? Paham ya? Artinya begini ya, bahwa jalan-jalan pintas ini tidak ditempuh oleh negara kita karena kita masih negara yang nopo religius. Kalau mau jalan pintas, Indonesia bisa ngalahkan Hongkong. Coba sekarang misalnya Bali dijadikan kayak Hongkong, Batam dijadikan kayak Nevada atau Las Vegas, selesai. Bisnis kayak gitu tuh cepat sekali. Coba, sampean pikir. Makanya saya hanya minta, kalau mereka berkompetisi dalam politik ya yang serius, tapi yang baik. Saya adil ngomong ini karena saya tidak politik, tapi saya dukung teman-teman saya itu asal waras, otaknya waras, terus hatinya jadi apa? Waras. Ojo malah bareng mewakili partai Islam di sini tertangkap selingkuh, malah perkara, malah jadi perkara. Tapi yang jelas kita harus terima kasih sama kompetitor, sama pelaku-pelaku politik karena ini menjaga nilai apa? Makanya kita terima kasih sama ketika kerja sama Pak Karno, Pak Nasir, Kiai Maskur, Kiai Wahid Hasim dan Mas Agus Mansur dan sebagainya, tokoh-tokoh dulu itu termasuk sila ketiga keadilan yang beradab. Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa, terus termasuk bangsa beradab. Beradab ini penting. Sebenarnya saat itu sudah ada misalnya rumus-rumus ekonomi negara sosialis sama rata sama rasa. Negara-negara yang anti nilai agama akan menjual apa saja. Sampai tak ceritani Indonesia kok cepat sugih piye. Batik ning gone Solo ning Yogya iki mikir najis bareng. Kesuwen sugih. Mergawe kok ana mikir najis, ana mikir mulado mutawasil. Sementara Cina bekas kondomnya dadi aksesoris. Kondommu kontaineran. Mlebu ning pabrik dadi napa? Aksesoris ora ana najis. Indonesia kok ora boros piye? Misalnya celana dalam berdinggo wis mlebu limbah, digone jare najis wae jijik. Cara Cina ora ana jijik najis. Bekas kondom men ada celana dalam kondom karwan kondom. Niku limbah dadi aksesoris perempuan. Nah, kalau kita kan sering banyak ada limbah. Anggere nganggep jijik atau najis kan enggak dipakai lagi. Sementara mereka enak saja. Mulane wonten kanca kula sing kurang ajar, kira roh sebab wong barat cepet sugih, wong Islam cepet mlarat. Wong Islam kok Islam. Nunggu kelambi kok jubah sarung gak kakean. Wong barat kelambi mau cukup katoan cekak irit. Tanggap wong barat itu fashion, sebenarnya cepet apa? Sugih. Wong Islam boros.
sarongan kelambenan cek jubah kadang rangkep cek serbanan itu ngentekno donya cangkem wae sajane ora ngono cara berpikir wong Islam juga mergo wong barat gak tau nganggo klambi sing wis dadi jadi cara cangkem sing elek nak wong katokan cek katok mek kawasan porat itu dari klambi rung dadi kok dienggo mergo cara wong Islam itu lagi ketokan pertama dalam teori wong Islam klambi lagi ngono jenenge ketokan apa pertama rung dadi cara mereka wis klambi apa dadi. Kalau kamu sudah bisa berpikir kayak saya, sudah berpikir kayak Quran, itu benar-benar ma'anzalna alaikal Qur'an bahwa konsep Quran, resep Quran itu tidak membawa celaka, bahkan membawa kesejahteraan di dunia wal akhirat. Jadi masalahnya kita sebagai pelaku muslim, sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai tokoh Islam, banyak sesuatu yang dilarang Islam tapi menjadi mental kita. Kayak susah, itu barang haram raketoro. Tapi pembunuhan sejati itu pembunuh sejati susah. Berapa potensi manusia yang dibunuh oleh sifat galau, sifat nopo susah. Mana Kanjeng Nabi sampai a'udzubika. Sebagian riwayat itu inna aksaroma. Sungguh Nabi sangat sering sekali isti'adzah, minta bau reksa, minta perlindungan dari sifat nopo susah. Susah itu pembunuh sejati. Ya, sementara ning Jawa walian wong soleh ciri utamane gampang susah. Bahaya. Akhirnya sing wong dolim di prestasi, sing wong soleh gak duwe prestasi. Maka tidak berlaku fastabiqul khair. Dan ini termasuk kriminal. Semuanya kalau senang ngontak hadis wa idza zuharatil fitan wal bid'ah falyuthiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi asma. Contoh mudah itu sekarang. Dulu ketika kita miskin, bangsa Indonesia miskin, itu ketika era Soeharto itu orang bilang karena bangsa kita itu SDM-nya rendah. Muni SDM, pokoknya tersangkanya itu petani SDM. Tapi ketika kejahatan perbankan terungkap zaman rame-rame kasus BLBI, itu sampai 1.000 triliun, benar 1.000 apa? Triliun. Itu orang tertahu semua bahwa ada sistem yang salah dalam tata negara kita, sehingga kita yang miskin tambah apa? Miskin. Artinya lumayan ketika ada aktor intelektual yang membongkar kasus itu lumayan. Artinya lumayan itu ya betul sebagian kemiskinan kita karena SDM itu serasa dibakas ya betul sekarang betul. Tapi tetap diantara faktornya karena ketidakadilan. Misalnya uang negara dirampok oleh oknum tertentu. Artinya ini kan barokahnya falyudhir alim ilmahu itu barokahnya orang yang paham dunia itu mau menerang. Kan kalau enggak ya kita akan tersangka terus itu dikira kita miskin itu karena salah kita toh bukan salah kelola paham ya tetap barokah misalnya sampean susah terus kalau sebagai ulama sering ngomong wong nak tawakal ayam ngomong ngono terus wong ngandel ora pokoke kalau ngomong terus wong nak tawakal ayam seneng kalau wong susah terus nggih kula karek mikir salam gak tawakal bar lumayan tuh karena ada kaidahnya berarti yang susah tidak melakukan sifat apa tawakal. Misalnya kalau sebagai ulama akan ngomong terus sedekah itu penting. Nah, tapi boleh duit angel tiga wong gak iman terus ulama marahi. Yang kamu kasihkan orang itu yang abadi karena nanti kamu panen di akhirat. Ya, kamu panen apa di akhirat. Justru yang kamu pakai pribadi itu rawan tidak abadi karena kadang nuruti nafsu. Sehingga kita mulai punya tradisi sing dikekno wong itu sing abadi. Ya kita akan ngomong gitu terus. Jangan sampai rumus sedekah ini kalah dengan rumus golek duit angel kok diajar kon ngekei. Wow. Karena yang ngomong gini tuh ngomong terus, wong medhit tuh ngomong terus. Ya jangan-jangan ulama kalah. Ulamanya juga harus ngomong sing mbokekno wong dadi sangum ning akhirat. Jangan sampai sing medhit kampanye golek duit angel-angel dikekno wong meracuni ulama, sementara ulama ra iso mempengaruhi pikirane wong medhit. Iku ulama kuali gitu. Paham? Mestinya ulama sing mengaruhi wong awam, ora kok wong awam mengaruhi ulama. Itu pentingnya fastabiqul khairat. Itu juga butuh kompetisi dan butuh kontinu. Artinya ya kudu ngomong terus. Falyudhri alim napa? Kula nu seneng Gus Dur itu bukan karena saya putus boten. Saya itu dalam banyak hal ya tidak cocok dengan Gus Dur. Tapi kalau cocoknya mergo ngomong terus. Coba berapa ratus wacana yang karena digulirkan Gus Dur wong bakas. Nah jadi bakas ora kudu cocok. Tapi barokah dibakas tetap dadekno intelek.
Mulane kula semua ulama iku ngomong terus. Kowe keliru lah pokoke dadi intelek. Ya barokah dibakas kan. Barokah napa? Dibakas. Mulane diarani ana bahsul masail. Masalah itu kalau dibahas itu diarani intelek. Senajan itu ora tau ana solusine. Artine sing penting niki balik teng pentinge ulama omong. Lah gunane yang ngomong niku. Ya akhirnya tetap ora putus tapi kan lumayan. Ana proses intelektual, ana proses transfer informasi, ana proses pendidikan. Ngomong yo penting. Lah yang bermutu lho, mau kan value diril alim ora jahil lho. Anak jahil ngomong malah ngaco ana masalah. Wong alim yo ngalim yo ngalim. Dulu tuh orang nggak tahu yang namanya intelijen itu apa, konspirasi itu apa. Gara-gara dibuka bakas itu akhirnya ngomong. Coba berapa ilmu yang karena didiskusikan di TV karena ada dialog orang tetap menjadi intelek, tetap mau hikmah, tetap mau apa? Dan itu tradisinya Quran hadis. Sesuatu itu didiskusikan, diulang-ulang. Bahkan Quran piyambak beberapa kali satu ayat sampai fabi ayyi alai rabbikum manapa 3 kali diulang. Mana kalau seneng Gus Dur ora kok perkara mesti bener gitu. Dia seneng ngomong, nek serang ngomong bahaya. Karena itu tadi bagian dari memantik diskusi, memicu apa? Diskusi. Kamu tidak harus setuju. Ya beliau dukung Ahmadiyah, orang itu setuju. Sampai nanti apa? Ahmadiyah. Tapi cara bahasa Gus Dur dalam istilah hukum hak asasi manusia, dia ini selera dukung Ahmadiyah, dukung hak asasi manusia, repot orang sambung. Cek sambung, cek orang sambung, makanya dibagas-bagas dari roh. Akhirnya oke, NU tahu, oh Ahmadiyah itu ono atau jebule. Kesauri-uripe dene iki RT ra tau krungu makhluk jenenge Ahmadiyah. Bareng krungu langsung anti. Bareng anti, lho kok jenengan anti. Ahmadiyah pokoke sesat ngene-ngene. Enggak wonten lho. Ono jarene TV ono. Ada dene dhewe ra tau roh. Ya barokah diskusi. Makanya kalau nyuwun jamaah teng mriki napa sinten mawon. Orang itu harus jangan merasa pinter sendiri, harus mau berwacana, berdiskusi. Mojo sinau dhewe ning kuamar babar kitabe kuno baleni kuno terus rasa paling bener ke sakral. Pemenen lampune ubrik kok sakral dhewe. Kadang kita itu kultus itu karena fisik. Digale dukun ning desa ngisor pring, rata wadus sawangane muandi. Tapi nek wis ning gone lobi hotel muacak nggawa HP, sawangane wis gak mandi. Lha iku jenenge wong kena justifikasi, kena napa? Kuwi ngoten niku. Manusa pancen ngoten niku. Seakan-akan diskusi modern itu pasti sekuler, yang salah pasti benar, tidak bisa begitu. Bapak dukun ngisor kali, ngisor wit, golekane wangel, mobil raiso, sepeda motor gak iso. Wonge rata wadus, tak watu. Sanjen sawangane mandi temenan. Jajal kowe ning dukun, HP-ne wis 3G, omahe rumpesi, sawangane kan rapati napa? Mandi. Padahal iso wae kowe mandi timbang sing ning ngisor napa? Kali. Nah, tapi manusia itu mudah terjugesti. Wong salaf sing pegaweane ning omah, balene kuno sinau kitab-kitab kuno. Sawangane mesti wong bener. Sementara sing modern itu gawe organisasi nyelametno umat, sawangane wong mlete. Tapi sawae cara Allah bener sing itu, mergo sing itu elek-elek sing ngurmati umat Kanjeng Nabi. Sing ning omah terus egois ngurusi awake dhewe. Paham ya? Cek barokah sing itu ijak ngurusi wong akeh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sing tengok-tengok ning omah kok ngurusi awake dhewe. Paham ya? Meskipun tetap wong soleh lho nggih, tapi tingkat kesolehane tetap tinggi sing anfa'uhum linnas. Berarti yang ngeten terus dijak diskusi ya kaget terus. Napa? Ya, tapi alhamdulillah nambah pulau jadi purun, yang ngoten purun. Di pulau ya termasuk yang modern sing ikhlas. Gawang ikhlas ora hawane. Dadi ora kulon be modernan yang sepon tak jadi diskusi kulon cek purun. Mergo hawane bawa akhirat, kulon modern aja bawa akhirat. Ora kaya sampeyan, yo sen bawa donya tenan. Mun kula balen balik. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati. Terus mriki wonten masalah napa nggih? Masalah teologi Islam Ar-Rahmanu 'alal arsis taala. Ngaten kula terangaken.
dalam ayat-ayat yang zahirnya itu ada pensifatan Allah sing mirip dengan makhluk. Misalnya ada ayat ya duwahi fawqa napa aydihim, tangane Allah itu luwih kuat timbang tangane makhluk. Ono ayat Allah itu lungguh bersinggasana, duduk bersinggasana ning atas singgasana kerajaan Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Nabi Musa didhawuhi pangeran walitus na'ala aini. Sa, kowe tak ingeti mripatku terus. Jare pangeran, sa, kowe tak ingeti mripatku terus. Ayat-ayat yang kayak ini yang secara zahir ada kemiripan Allah dengan makhluk, niku dalam teologi Islam disebut ayat mutasyabihat. Ayat-ayat sing zahire Allah serupa kalian apa makhluk. Padahal jelas-jelas aturan pokok dalam mensifati Allah niku jelas-jelas laisa kamitslihi napa syai'un. Allah tidak ada samanya. Atau dalam istilah populer Allah mesti mukhalafatul lil hawadisi. Nah, tengene surat Ikhlas istilahnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada sing ngembari. Lah akhirnya ulama itu ya mau butuhe ra kembar. Akhirnya ana loro meneh, iki diskusi meneh. Jare ulama salaf takoki Imam Ahmad ditakoki Imam Malik, apa Allah di tangan yo duwe wong gawe Allah ya duwe apa napa aitihim. Ra koyo kita ya ora koyo tangan. Jawa di mripat ya duwe ra koyo kita ya ora koyo mripatan. Allah lungguh ning singgasana iya ya lungguh, ya ora koyo lungguh. Lah ulama kholaf luwe intelek. Asline ora pati paham tapi pokoke sawangane intelek. Jadi ya duwai fauqa aydihim kinayatun anil kudrah was sultanah. Maksudnya itu ora tangan tapi kekuasaan. Itu bahasa persemon, kinayah mbok majas cara Jawa. Jadi maknane tangane Allah, maknane kekuasaane Allah. Paham nggih? Lah nek saniki wonten ayat Allah duduk di singgasana kerajaan, maknane bertahta. Tunggali misalnya raja baru diangkat kan dikatakan raja bertahta, duduk di atas singgasana. Padahal pasti bener mbek ngadeg loh. Raja itu saat dinobatkan jadi raja mbek lungguh mbek ngadeg, tapi istilahnya duduk di atas singgasana, maknanya bertahta. Itu jenenge takwil. Nggih, jenenge napa? Takwil. Lah nek Allah disebut Allah kagungan mripat, maknanya kagungan penglihatan. Meskipun tidak mripat sing lalu hadaqatun sing kados kita duwe teleng, duwe retina, duwe bola mata dan sebagainya. Intinya dua ulama ini sepakat pokoknya tetap harus mukhalafatul hawadisi, bahwa Allah itu tidak kayak kita. Tapi masalahnya Allah siambak kalian manusia saat menjelaskan hukum manusia niku pasti pakai perangkat media yang dipahami manusia. Misalnya ngeten, mata itu bisa melihat sesuatu kalau benda yang dilihat itu memancarkan sinar. Sama takokno pakar-pakar optik, yang punya sinar itu bukan matanya, tapi benda yang dilihat. Gitu gitu pacar-pacar. Sebab itu gambarannya Nabi Musa roh pangeran itu muncul sebuah nur cahaya. Kalau orang-orang optiker, orang-orang ahli pakar mata itu nggak janggal karena benda bisa dilihat itu kalau memunculkan apa? Sinar atau cahaya. Tapi malah santri-santri sing lunak-lunak orang Islam sing ortodok malah bahaya. Berarti Allah rupa nur. Nur sinar padana kayak listrik kayak lampu. Malah keliru. Dalam teori-teori penglihatan, ngomong optik darah ini sesuatu yang dilihat bisa dilihat itu karena ada unsur apa? Cahaya. Makanya maknani cahaya jangan makna lugu koyok Allah merupakan koyok lampu koyok apa. Tapi piye wae ceritane Nabi Musa sing ngeten iki dimanfaatno iblis. Iblis itu ngendikane Syekh Abdul Qadir niku nate ngaku teng ngarepe Syekh Abdul Qadir beberapa wali niku digagalkan kewaliannya oleh iblis. Mergo iblis beda-beda dadi nur koyok ning gambarane pertemuane mbek Nabi napa Musa. Nggih, koyok pertemuane kalian sinten? Nabi Musa. Akhirnya iblis sing ngaku pangeran itu dianggap pangeran tenan. Terus para wali-wali sing junior ini, wali latihan ini gagal jadi wali mergo saiki nyembah sinten iblis. Dan itu hanya bisa dibatalkan oleh fahamnya ulama. Mestinya saat melihat begitu kita harus yakin laisa kamitslihi napa syai'un. Oh dasar iblis kang arah Allah raine kaya kowe mestine kudu dipisah. Wah, paham ya? Makanya banyak cerita-cerita di kitab-kitab itu, dan ini orisinil menurut saya cerita-cerita ini. Itu
turune wong alim iku luweh ibadah timbang ibadah wong bodho. Maksudnya bukan masalah turu be ibadah kok apik turun mboten. Ada pola ibadah yang salah. Nggih, ada pola ibadah yang salah. Misalnya begini ya, contoh yang paling nyata. Wong bodho itu kadang ora roh dur. Pepe seneng salat wae ning masjid salat. Tapi sekali mlebu omah, duit sarapanku wis mateng. Di gedang gorengku mah. Niku kula ngaji teng Yogyakarta tak bulan baleni. Sehingga kenangannya anak istri itu bapak nak teko iku mangan. Cah cilik roe kenangane sampean pokoke anggere bapak teko iku mangan, bariku gledeken, bariku rokok. Padahal wong saleh tenan, nek nang masjid ya qobliyah bae apa ae dilakoni. Tapi ketika di rumah khas sebagai manusia sing koyok kewan golekane pakanan, nah iku kental. Ngamuk perkara rokok ilang, mbok ngamuk perkara rung disediani mangan, mbok ngamuk perkara gedang gorengnya dikeno anake, padahal jatahe dekne. Ini melahirkan memori yang buruk, memori yang apa? Buruk. Sehingga ibadah sing modelnya teniki, qobliyah ba'diyah ning masjid ora pati ditampa pangeran. Mergo ibadahe wong bodoh. Niku sampai Nabi nanti duka. Ada seorang sahabat soleh meneng masjid sholat. Nabi cara mengingatkan sambil duka. La taj'alu buyutakum kuburan. Omahmu itu bojo dadekno kuburan. Coba kalau begini, makanya sholat yang sunat di masjid itu sebetulnya hanya tahiyat masjid dan fardu. Nggih, kabeh ulama ijma sholat yang sunat di masjid itu hanya tahiyat masjid dan apa? Fardu ma'al jamaah. Kalau lainnya itu sebaiknya di rumah. Bahkan sholat sunat di rumah itu lebih afdal beberapa kali dibanding sholat sunat di masjid. Ini riwayat sahihah dan disepakati semua ulama. Logikanya sederhana. Kulo nu ngrasakno tenan. Anak-anak kulo mulai cilik dia senengi Quran karena dia tahunya kalau bagus maghrib bapak pasti baca Quran, ibu baca Quran. Ya sudah, kenangannya hanya itu. Kenangannya kalau saya habis pergi misalnya mesti wudhu. Ya tidak tahu alasannya, pokoknya tahu itu. Saya tuh belum pernah datang terus tanya makanan, ngerteko gitu wudhu terus santai. Dari 5 menit lagi takut nalesu gitu boleh mangan. Jangan sampai memori anak kita, istri kita, nyambut kita pertama pikirannya apa? Makanan. Sehingga kadang anak wong soleh itu matanya kepaduan. Mergo roh bapake ngerteko ya pakanan. Engko ngamuk ya perkara pakanane hilang. Bagaimana Anda bisa mendidik anak dengan suasana pakanan? Cara Quran yaquluna kama taqulul an'am. Itu tidak bisa begitu. Lah omah sing koyo ngono iku Nabi istilahno ekstrim, ku jenenge omah kuburan. Istilah Nabi la taj'alu buyutakum kuburan. Kowe padha karo ndadekno kuburan ning omah. Lho Nabi niku kula nu masih urip modern. Artinya modern misalnya jagane sesuk kula nggih gadah sakniki. Itu sudah modern. Tapi kula tetap tawakal. Artinya ngeten. Kan beda ya. Nggih niki rumono tenan. Misalnya saya tanya istri saya, "Dek sesuk masak apa?" Artinya memori makanan itu dimulai tanya jam 8 malam. Dek sesuk sarapan apa? Malam itu sudah ada memori. Akhirnya bojoku mikir, sesuk masak apa ya? Sop apa pecel apa sambal. Berarti bengi iku serapati eling pangeran. Mergo mikir mentokno senengane bojone. Besok tangi turu memulai piye carane gawe pecel. Itu kriminal. Lah ulama ngoten niku napa? Kriminal. Coba bandingkan misalnya begini, saya sebagai manusia kadang itu pengen sesuk pengen mangan pecel, tapi tampet. Wes pokoknya bengi iku wiridan utawa sinau. Pas mulai jam belanja saya baru bilang, "Dek, apike masak pecel." Itu ada waktu 12 jam di mana saya punya ruang yang bebas mikir agama, mikir ilmu. Bojoku ya di ruang bebas tahajud, mikir ibadah. Karena nggak perlu dicekoki sesuk masak apa. Bedanya sangat beda. Paham? Karena salah memulai itu ya salah. Mulane ketika ada Nabi, fa innakum fi sholatin man tazartumus sholat. Kowe iku ya wis salat nak ngenteni salat. Misalnya begini. Jam 11, kowe wis ketok adus. Anak mesti kenangane, bapak ngger jam 11 adus persiapan ning masjid. Berarti satu rumah iku wis sepakat. Bapak orang ngarah mangan, ngger adus mesti persiapan ning masjid. Orang ngarah mangan. Bojo ora perlu nabrak goreng tempe, goreng gerah, meski ribet, paham ya? Loh ini penting, kadang kita harus melarat ribet.
Kowe wis melarat, wis terkenal nak teko-teko takok pakanan. Wong duwene gereh mbek lengo kletik entek. Wah, akhirnya bojom kan ribet. Wong melarat malah repot. Goreng tuku lengose. Engko bareng ape nyumet koreke rusak. Paham nggih? Lu wis ngerti nak mangane ndek ning ribetno bojo kok teko-teko takok napa? Mangan iku ora memperkeruh masalah to. Coba kalau dari awal sampai tradisi Islami, karena Rasulullah idza qadima min safarin bada habis sholat. Bojomu kan tenang, gerah ya rontok entek, minyak goreng yang rontok entek, tapi tenang ya, bojoku teko mesti sholat sih. Engko ora ngawur arung mangan, wong bar sholat itu setane ilang, rapati kereng. Setane rapati kereng. Artinya bener-bener ma anjalna alikal Qur'an apa litasqa. Sing mari kowe tasqa mergo ora tau konsep Qur'an. Kira minta kok pakanan. Wah, akhirnya kayu entek, bojone nyebal-nyebul kompor barbar. Tetep ra mateng-mateng omak. Bareng jamu sesuk bojone nglawan. Kon masak ngono suwi, ora suwi piye Mas? Duwe ra duwe gara-gara kowe. Wah, akhirnya malah parah. Luwe parah meneh kan. Menggugat aslul masalah. Coba kalau sampai terkenal ning arti bojo mana. Itu harus dilatih. Saya sendiri juga hingga detik ini melatih. Ibu kula nu paling mboten. Jadi gamane nyediakno mangan kula kok keliru wis yakin gak ngarah bojoku ngamuk urusan pakanan. Wis pede pol wis. Kula lah tak jaga betul. Mulane kula tapi kula wong modern dadi tak elmoni. Kecewa mangane omah ya marung. Repot. Tapi yang penting kan menjaga harmonisasi keluarga. Artinya nggak apa-apa loh. Ilmu modern dipakai sarana untuk kebaikan bersama. Daripada ngamuk bojo perkara tempe hilang, ya sudah. Teko sholat, mau ana sing kurang ya tuku selesai. Kok kowe tuku ning warung bagian ibadah. Wong duwe warung ya niate kerja. Kowe nyenengno wong kerja. Allah ya seneng. Mbah kula nu senengane marung, bapak kula senengane marung. Nanti kula tangklep. Cara ulama itu kan marung kadang pantangan. Tapi nak bapak kula, mbah kula termasuk guru kula ge seneng marung. Tak takon. Wong gawe warung, api-api wong. Artinya dia melawan cara mendapat rezeki secara jalan pintas. Makanya Kanjeng Nabi menghormati betul wong kerja. Ketika Nabi ditanya ibadah terbaik itu apa? Jawab Nabi amalur rajul biyadihi. Orang bikin warung itu artinya melawan mencari rezeki lewat prostitusi. Orang bikin toko itu artinya melawan mencari rezeki lewat maling dan lewat jalan pintas. Maka proses-proses perdagangan ini menurut Islam semuanya dianggap ibadah karena sama saja melawan bentuk nyari rezeki lewat jalan pintas. Tapi kita kadang sebagai kiai itu bodoh, nganggep wong di warung kedunya. Wong di toko gede napa kedunya. Cek seneng ya monis wong liya wis. Mbok tenang, sal Nabi piyambak itu memberi apresiasi penghormatan yang tinggi. Nabi ketika ditanya ibadah terbaik itu apa? Amalur rajul biyadihi. Nabi pernah ditanya ayul kasbi atyab qol amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Semua perdagangan itu ibadah. Kalau nanti tentang pertemuan niki awal-awal cerita, kenapa semua perdagangan ibadah? Wong melarat dikei kadang izin, mergo merasa tidak memberi apa-apa. Tapi nak sampean duit 100 juta terus mergawe, ini tetap barokah. Rezeki ini nyiprat ning supir ya barokah. Ning gone tengkulak nggih napa barokah. Ning karyawan nggih napa barokah. Oh nek kowe mblegedu duwe satpam ya barokah bagi keluarga napa. Sehingga Nabi itu penghormatannya itu tinggi sampai dimasukkan yang terbaik dari kalian yang melakukan tijarah perdagangan secara baik karena akan melahirkan sistem ekonomi, sistem ketahanan napa kehidupan. Jadi kadang-kadang kita jadi kiai kulata, agar bergawe dan napa gedul. Ngantar kula nu anggere iso nganti sakniki teng pasar. Kula tunjukno bahwa ndak keliru orang menganggap kiai ini pasar kok elek. Kula anggere iso ning pasar jajak. Kula anggere kepengin apa itu ku seneng turu mangreng gampang. Bojo ra kangelan aku ya seneng selesai. Kadang didramatisir, wong itu nak masak sing lanang ora mangan tersinggung ngene-ngene. Sama di sing lanang tersinggung, sing wedok tersinggung. Nang perkara mangane kok tersinggung. Tersinggung krana pangeran ya kena to. Tersinggung gak perkara gedangku. Gedang.
Paham ya, kalau baleni malih. Kenapa ibadahnya orang bodoh itu kadang dianggap salah? Karena kadang begitu itu tadi kejadiannya. Orang menghabiskan suasana religius di masjid, di rumah sama sekali nggak kebagian. Sehingga teko masjid, ijek nganggo serban, lambine cek takwa, ndi bu mangane. Seperti aku teko mangan ra disiap. Lambine takwa mangane kok setan. Paham ya? Tempe hilang ngamuk, bareng sajadah hilang ra ngamuk. Hari ini yang terkait agama ora tersinggung, tapi yang terkait weteng napa? Paham? Ini contoh ya betapa kadang ibadah wong bodoh dianggap parah karena kadang ya begini ini kejadiannya. Begitu juga ada Jawa. Ada Jawa jadi anak tamu sing ramah, mbek tangga sing ramah. Akhirnya ambek tuamu ramah, simpol pitik sigono tamu, sayap di sigono tamu, anaknya pemek sidik, goblok, gue tamu. Artinya apa? Api dintek ning wong liya, anaknya mau keduman sifat elek. Nak kula mboten cocok. Kula ditamu nggih tak hormat, anak nggih tak hormat. Nak ning Jawa walian, misalnya kula dadi kiai atau dadi bos atau dadi wong lanang. Cepet duduk masak, iya ana tamu. Goblok tamu Islam mulai nang mateng. Kowe kok ngekeki mangan tamu iku umpama untuk ganjaran. Iku mbok akeh ndi mbek dosane kenyentaki bojo. Paham? Misalnya kayak kiai sekejadiannya ngoten, kiai kadang nyentai santri, dia mergo kon susu hormat tamu. Umpama hormat tamu itu ibadah, tapi ambek ngomak ngamuk iku mbok akeh ndi dosane, paham? Lah ini namanya kebaikan sing dientek-entek no ambek tamu alus tok gamane tamu untuk doket tok sing dikongkon kok ri tok lha iku ora oleh cara Islam kudu seimbang balik mau ning masjid untuk sholat fardu untuk qobliyah untuk ba'diyah untuk deresan Qur bareng tok omah bakasane gedang goreng njuk kopi njuk teh dadi omahe tersinggung. Cara tanah sini ngomah nopo terus. Jadi yo cah bareng amen bakas gedang goreng wek. Makanya Nabi dawuh kesunatane salat iku gonta-ganti nggon. Sing ngendikane Nabi perbanyaklah tempat-tempat sujud. Dengan demikian saksi kamu nanti di akhirat banyak. Sehingga kalau kamu sujud di masjid, masjid bersaksi kalau kamu bersujud. Nanti di rumah ruang tamu sujud, ruang tamu kamu ya bersaksi bahwa saya pernah dipakai sujud. Di kamar kamu juga sujud, kamar kamu bersaksi bahwa saya pernah dipakai sujud. Nah ini pentingnya ngawang alim. Maksudnya ini kalau cerita, kenapa kadang ibadah yang bodoh dianggap salah. Orang kok salah ibadah boten, kadang ora roh dur, paham ya, ora roh napa? Boten nak ibadahnya kayak apa yang ibadah. Tapi akibat dari salah kaprah ini melahirkan tradisi sing jomplang. Hormat tamu berlebihan ning jero sentak-sentak. Nang masjid religius kalau malaikat sekali doa mah kayak setan. Nah itu yang dianteni Nabi itu enggak boleh. Sampai Nabi ngislano la taj'alu buyutakum napa kuburan. Omam iku aja dadekno napa kuburan. Nah, kalau kita sudah bisa begitu pasti ma anzalna alikal Qur'an napa fitas. Lalu saat ini dilatih ya. Kalau pun latih pada diri saya. Misalnya sampai pengen masak sesuatu, jangan bicarakan malam ini, nunggu sampai besok. Itu Nabi dekat. Nabi yang luar biasa. Mulai kalau percaya tenan Nabi Muhammad Nabi, percaya tenan. Dekat. Lu Nabi itu buat nate tangkut sesuatu sarapan tor. Sehingga sampai menjadi hukum fikih, poso sunat itu ora perlu niat dinepno. Nggih, poso sunat itu ora perlu nginepno napa? Ya. Kejadiannya sederhana. Logikanya gampang. Dalilnya itu kanjeng Nabi agar esuk lagi takok. Cara mriki nggih setengah 7, waktu duha setengah 7. Sah. Ono sarapan. Mboten enten ya Rasulullah. Jare Nabi ya enak idzan asumu nek ora ono tak pangan tak poso sah. Sampai jadi hukum nak poso sunat ora perlu ni. Itu tidak mungkin terjadi pada sampean karena gue bakas mulai maghrib sesuk ana sarapan ora wis serah. Ngoten to. Artinya kesimpulan dari cerita itu betapa Nabi tidak bakas di malam harinya. Andai kan dibakar kan sudah tahu, paham ya? Ngoten. Kejadian itu orang arah terulang kanggo sampean. Mesti serah deh. Kere ta ora sesuk wis serah.
Tapi resikonya itu tinggi. Kalau sampean ngerti ora di duit sesuk roy bengi, bingungnya mulai gede bengi. Lah nek roh kan mulai esuk lebih bingung. Nah lebih singkat, bingungnya lebih apa? Singkat. Jadi ajarannya Nabi itu yang membahagiakan, mempersingkat kebingungan. Loh, tadi kita terapi tenan lho. Kalau ngaji tak lihat jagongan. Ini terapi tapi tak warai. Ini kita terapi. Lho kalau nu dadi kiai aja perkara ning ngoten. Jadi tak ilmoni. Assalamualaikum.